Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 21 Februari 2023, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-7. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 9, ayat 30 sampai dengan ayat 37. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Saudara-saudari yang terkasih, fenomena pelayanan di dalam konteks hidup menggereja akhir-akhir ini terkesan seperti semakin memudar. Tidak mudah lagi dijumpai seorang Katolik yang mau melayani sekitar gereja dengan tulus, artinya dengan tanpa imbalan apapun. Tidak jarang sekarang, mungkin karena pengaruh dunia pada umumnya, banyak hal bisa berjalan atau tidak jika ada imbalan tertentu, terutama imbalan finansial. Hal ini jika dibandingkan kehidupan menggereja di masa lalu, tentu yang saya alami, tidak sedikit tokoh gereja, katekis misalnya, yang sungguh-sungguh melayani tanpa banyak perhitungan berkaitan dengan hasil finansial yang akan ia dapatkan. Bahkan mungkin agak miris, tidak sedikit dari mereka yang sudah sedemikian total untuk melayani, tetapi pada akhirnya nampak seperti terlupakan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pada warta Injil hari ini, Yesus mengingatkan para murid, dan sekarang ini tentu saja kepada kita semua, untuk kembali ingat tentang nilai luhur dan abadi tentang melayani. Perlombaan untuk menjadi siapa yang lebih hebat dan berkuasa menjadi fenomena umum masyarakat sejak zaman Yesus sampai sekarang ini. Dalam sejarah kita bisa belajar bagaimana banyak tokoh dunia yang terkenal karena kekuasaannya, bukan karena pelayanannya. Tidak sedikit orang yang menjadi begitu nyaman dengan jabatan, posisi, status, kedikdayaan tanpa peduli bagaimana cara mendapatkannya. Hal ini juga menjadi pergulatan dalam diri para murid. Siapa yang terbesar di antara mereka? Tetapi justru Yesus mengajak yang sebaliknya, melihat perspektif kebesaran seseorang karena ia mempunyai nilai hidup yang tinggi. Karena situasi zaman, saudara-saudara yang terkasih, kita sepertinya kehilangan roh dari pelayanan. Kita kekurangan makna tentang indahnya pelayanan. Kecenderungan sekarang yang biasa terjadi adalah apa yang bisa saya dapatkan, bukan berjuang untuk semangat apa yang bisa saya berikan. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu hal yang bisa mungkin terjadi mengapa sampai pada fenomena yang demikian adalah karena pengertian yang kurang penuh tentang melayani. Bagi kebanyakan orang, menjadi pelayan adalah status yang tidak lebih tinggi dari seorang bos misalnya.
Menjadi pelayan berarti berada pada taraf yang rendah, yang tidak mendapat penghargaan, yang harga dirinya diinjak-injak. Demikian juga dengan makna melayani, dimaknai sebagai bentuk hidup yang kurang berharga. Kalau bisa dilayani, mengapa harus melayani? Memang, saudara-saudari yang terkasih, melayani merupakan bentuk sikap orang beriman yang mau rendah hati di hadapan sesama dan Tuhan. Dan nilai itulah yang ditawarkan oleh Yesus. Sebenarnya melayani sama sekali bukan menjadi orang yang rendah. Melayani persis bukan seperti orang yang tidak berharga atau mempunyai harga diri. Justru orang yang berani melayani adalah orang yang berani dilihat kualitas hidupnya, kualitas dirinya, dan bahkan kualitas imannya. Sementara banyak orang yang mau dilayani, Yesus mengajak para murid untuk berani menampakkan kualitas Kristiani yang berbeda namun bernilai ilahi. Maka, saudara-saudara yang terkasih, sangat mengharukan bahwa tetap ada begitu banyak orang Katolik yang menghidupi indahnya nilai melayani tanpa perhitungan untung rugi. Mereka sungguh melayani tanpa lelah. Bukan kehormatan dan kenyamanan manusiawi yang mereka perjuangkan, namun nilai Kristiani yang ditawarkan oleh Yesus menjadi bagian hidup, bahkan dalam kehidupan yang paling personal. Secara kasat mata, nilai luhur melayani tidak begitu nampak. Namun itulah nilai Kristiani yang sejak permulaannya menjadi roh dari kehidupan gereja. Secara membuktikan, nilai melayani menjadi nilai yang tetap layak diperjuangkan hingga saat ini dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk senantiasa mempunyai semangat melayani dan mampu menunjukkan luhurnya nilai pelayanan. Bantulah aku agar tetap mampu menghayati pelayanan sebagai bentuk perwujudan imanku di dalam hidup sehari-hari. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.